Selamat siang, ketemu lagi dengan Mati in Ozzy. Halo Alvarendra. Hei, kenapa nangis? Itu baru anak mama, senyum dia sekarang. Iya. Makan serat. Iya, hari ini saya mau cerita atau berbagi informasi tentang pengalaman saya waktu melahirkan di Sydney. Anyway, kita baru pulang belanja, makanya tadi di strollernya Alvarendra itu penuh dengan belanjaan. Di bawahnya itu kan ada kayak tas-tas shopping bag itu, jadi itu ada beberapa hal yang kita beli hari ini. Oke, jadi ini flashback kembali maksud saya ke pertama kali saya tahu saya hamil. Jadi saya dan Nathan itu menikah gereja itu di bulan Juli tahun lalu. Kemudian pada bulan akhir Agustus ketahuan saya hamil. Kemudian kita pastikan lagi lewat USG di tempat saya berasal, yaitu di NTT, tepatnya di Maumere. Saya USG, di situ ketahuan ya saya sudah berisi, kandungan saya single. Singkat cerita, saya USG di sana itu 3 kali, jadi 3 bulan. Sampai usia kandungan saya 3 bulan, kemudian Nathan memutuskan untuk kembali ke Australia karena dia ingin ikut partisipasi dalam kehamilan saya. Ya, jadi ultrasound atau USG untuk cek kondisi bayi itu sendiri, dan ya semuanya baik, dan ya sampai berapa kali ya saya harus cek kandungan di Australia. Di Australia juga cek kandungan 3 kali, maksudnya ultrasoundnya 3 kali. Terus ke perawat, terus konsultasi dokter itu berapa kali. Kemudian di sini ini setiap kali saya mau ketemu sama dokter itu di rumah sakit, mereka selalu cek, ambil darah untuk mengetahui hemoglobin, kemudian untuk mengetahui saya punya kayak vitamin apa saja yang harus terpenuhi ketika saya hamil. Jadi saya tuh harus bolak-balik ambil darah. Kemudian saya juga dicek darah untuk gula, karena hamil itu ada namanya itu kita mengalami kadar gula yang tinggi ketika hamil, ya sebut gestation diabetic. Ya, jadi itu ya sudah saya jelaskan seperti yang sebelumnya, kadar gula tinggi ketika hamil. Nah, jadi saya ketahuan itu, kemudian saya harus ikut kayak apa ya, seminar atau apa ya, dikasih kayak kursus begitu, bahaya ketika kita hamil kemudian kita ada penyakit gula, karena bisa membuat bayi di dalam kandungan itu lebih besar dari usia kandungan yang seharusnya. Jadi mereka tuh kasih saya akses, dikasih gratis itu alat cek untuk gula setiap hari sesudah makan sama
kayak fasting, jatuhnya itu kayak fasting. Jadi kita tidak makan dari malam sampai pagi. Kemudian sebelum makan itu kita harus diambil darah dulu. Oke, berbicara tentang pengalaman melahirkan di Sydney. Kalau dari saya sendiri, pengalaman melahirkan di Sydney, karena ini bayi pertama ya, saya tidak ada pengalaman sebelumnya di Indonesia, tapi saya punya kakak yang melahirkan di Indonesia dan saya ikuti bagaimana prosesnya, jadi saya tahu gambaran garis besarnya seperti apa. Kemudian pengalaman saya sendiri melahirkan di Australia itu tentu saja berbeda. Ini bukan membanding-bandingkan ya, jangan disalahartikan, tapi ini cuman sharing bagaimana saya melahirkan di luar negeri. Yang pada dasarnya itu melahirkan di mana saja itu sama. Contohnya seperti ketika kita setelah dipastikan bahwa ya kita hamil, kita akan melalui beberapa proses seperti pengambilan darah, kemudian pemeriksaan standar kayak apakah saya mempunyai penyakit menular atau tidak. Kemudian yang lain-lain itu sama-sama di sini. Kemudian mungkin yang membedakan itu menurut saya di sini kita juga harus ambil darah untuk vitamin ya, untuk apakah kita punya vitamin K itu tuh tidak kurang, kemudian iron atau zat besinya itu tidak kurang, tuh mereka dicek juga di sini. Jadi mungkin itu yang membedakan. Kemudian kalau kita seandainya zat besi kita mungkin levelnya itu di bawah standar ya, otomatis mereka akan kasih kita resep untuk zat besi, dan kebetulan saya itu zat besi saya kurang, jadi saya harus minum suplemen zat besi itu sendiri dari hamil sampai melahirkan. Kemudian saya juga dikasih itu multivitamin untuk support vitamin dalam janin saya. Janin yang ada dalam perut saya, maksudnya itu yang dianjurkan ya. Kemudian ya, karena saya melahirkan itu tuh tidak seperti ibu-ibu yang lain. Kalau ibu-ibu yang lain kalau melahirkan itu pasti mereka alami kontraksi baru pergi melahirkan. Kalau saya ini karena sampai usia dengan 39 minggu itu saya belum ada kontraksi, jadi kontraksi saya itu dibantu. Jadi saya itu dibantu supaya mengalami kontraksi. Kemudian air ketuban pun mereka bantu kasih pecah karena dia tidak pecah sendiri. Kemudian karena pada saat saya melahirkan itu saya ngeden itu hampir 1 jam itu bayi tidak keluar masuk lagi seperti itu. Jadi ditingkatkan dia punya situasi. Jadi yang tangani saya awalnya itu bidan, endingnya itu harus 2 dokter. Kemudian saya harus divakum, kemudian ikut standar Australia sendiri. Kalau mau vakum harus ada panggil lagi orang ahlinya. Itu ada dua orang yang saya lihat. Saya kan sementara berbaring, tapi saya lihat ada 2 orang di sebelah sana itu yang sebagai dia lihat nanti kalau mungkin kalau terjadi apa-apa mereka harus cepat-cepat punya planning yang lain-lain tuh ada di depan pintu. Kemudian 2 dokter itu sementara tangani untuk vakumnya itu, karena saya pada saat ngeden digunting vakum. Jadi ada 2 dokter, 2 bidan, sama ada 2 orang, saya tidak tahu dia tuh fungsi sebagai apa, saya tidak tanya lagi karena posisi saya sedang melahirkan. Anyway, kalau ditanya sakit atau tidak, saya epidural ya, jadi saya tidak sakit. Kemudian kalau bisa di browsing sendiri ya epidural tuh apa, tapi yang saya tidak merasakan apa-apa. Jadi saya hanya merasakan ketika kayak mules sedikit, disuruh ngeden. Jadi saya ngeden ikut aba-aba mereka. Tapi karena memang tidak keluar, akhirnya di vakum, diambil keputusan untuk vakum. Setelah divakum,
itu harus digunting juga. Jadi mereka pada saat saya ngedan banyak keluar di ini ya, dibantu dengan gunting vakum. Kemudian itu hanya saya mungkin dua kali ngedan, dua kali gunting, dua kali vakum, banyak sudah di luar karena waktu itu posisi Nathan juga ada di dalam. Jadi Nathan itu juga bantu proses melahirkan apa semua, dia yang menggendong bayi pertama. Kemudian ya saya harus dijahit lagi karena tadi kan sempat digunting, tapi ya syukur karena saya dengan bantuan epidural itu saya tidak merasakan sakit atau nyeri. Ketika digunting pun saya tidak merasakan apa-apa. Kemudian dijahit kembali ya sempat saya rasa, waktu dijahit itu saya rasa akhirnya karena epidural itu kan dia punya dosis saya bisa tambah sendiri, saya tinggal pencet saja tombol, mereka kan ada kayak semacam infus. Nanti saya tunjukkan dia punya infus itu tuh untuk ini ya, untuk apa, dosis yang masuk ke dalam tubuh saya. Tapi kalau dia belum otomatis ke dosis yang berikutnya, saya bisa pencet itu untuk penambahan dosis karena tujuannya untuk membuat saya itu tuh tidak merasakan sakit yang luar biasa. Anyway, bagi ibu-ibu yang sedang hamil, mungkin usia kandungannya masih sekitar 4-5 bulan, tujuan video ini mungkin sedikit edukasi. Apabila ada family history, mungkin orang tua ada pernah punya penyakit gula, sebaiknya cek juga dengan gula darah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Okay. Thank you for watching. See you next video. Bye.